Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional pada modul Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Saya Susi Yuniar dari SMP Negeri 177 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan Ibu Sari Mulyani sebagai pengajar praktik. Dan pembelajaran khusus, calon guru penggerak melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Refleksi diri sebelum mempelajari modul pembelajaran sosial emosional. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita pernah mengalami perasaan yang emosional, marah, cemas, sedih, kesal, bahkan stres karena beban pembelajaran yang terlalu banyak. Apalagi ditambah perilaku murid yang bermacam-macam. Bagaimana cara guru mengontrol diri? Dalam modul 2.2 kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional serta keterkaitannya dengan materi pada modul sebelumnya. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional adalah 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang 5, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian penerapan pembelajaran sosial dan emosional. 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu peningkatan perilaku positif. 2. Lingkungan belajar yang suportif, yaitu pengurangan perilaku negatif. Dan yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Ada 2 hal, yaitu pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Kompetensi sosial emosional well-being dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Ada 5 bagian, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, dan kesadaran sosial. Apa yang dimaksud dengan well-being? Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial.
Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness. Dalam mindfulness ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu kesadaran atau awareness, perhatian yang disengaja atau on purpose, saat ini atau present moment, rasa ingin tahu atau curiosity, dan kebaikan atau compassion. Praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop. Stop atau berhenti sejenak. Take a breath atau ambil nafas dalam. Observe atau observasi, dan proceed atau lanjutkan. Kompetensi sosial emosional dapat diimplementasikan dalam 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Modul 1.4 Budaya positif. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, yang nanti akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara terkoneksi dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain, guru harus dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi aman, nyaman, sehat, dan bahagia. Pendidikan harus dapat menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak terkoneksi dengan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Guru harus dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dalam pengelolaan emosi murid sehingga tercapai pembelajaran yang berpihak ke murid dan terbentuknya nilai-nilai kemandirian pada murid. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selain itu juga guru harus memiliki peran, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan menunjukkan kepemimpinan. Modul 1.3 Visi guru penggerak terkoneksi dengan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru harus dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu mewujudkan murid sesuai profil pelajar Pancasila. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Modul 1.4 Budaya Positif terkoneksi dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Seorang guru harus dapat memahami emosi masing-masing murid agar dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif yang baik di sekolah, sehingga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran sosial emosional sangat berpengaruh positif dalam penerapan budaya positif, karena terbangun motivasi internal dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Modul 2.1 Pembelajaran Diferensiasi terkoneksi dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Guru harus dapat mengidentifikasi emosi dan perasaan masing-masing murid, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai kesiapan belajar, minat belajar dan profil belajar murid, dan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan mewujudkan merdeka belajar. Refleksi. Pembelajaran sosial emosional sangat bermanfaat bagi seorang pemimpin pembelajaran, karena dengan pembelajaran sosial emosional, guru mampu mengontrol emosi baik di dalam maupun di luar pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar positif yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Harapannya, guru mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah masing-masing. Ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Murid yang berkembang secara sosial emosional, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. 2. Mengabaikan perkembangan sosial emosional akan membawa dampak buruk secara akademik. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah. Bagi murid-murid, menyusun rencana program pembelajaran yang memuat unsur-unsur dari kelima kompetensi sosial emosional dan mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Mengontrol emosi dengan bersikap lebih sabar saat di dalam dan di luar pembelajaran. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah. Bagi rekan sejawat, menjadi teladan untuk rekan sejawat dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional yang nantinya akan bergerak untuk menggerakkan rekan sejawat dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.